Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua, dan semoga kita selalu diberkati Tuhan. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dimuliakanlah Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Injil Yohanes pada hari ini, Yesus menyatakan, segala sesuatu yang diberikan Allah kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini adalah janji yang penuh harapan dan keyakinan bagi kita sebagai pengikutnya. Lalu bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah panggilan untuk datang kepada Yesus. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya tanpa memandang latar belakang atau kesalahan kita. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari kasih-Nya. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan tantangan, kita seringkali merasa terasing atau tidak layak. Namun Yesus membuka pintunya bagi siapa saja yang ingin mencarinya, mencari Tuhan. Mari kita menyadari bahwa dalam setiap langkah kita menuju Tuhan, kita terima dengan tangan terbuka. Yang kedua adalah kesetiaan Allah dalam penyelamatan. Ketika Yesus berkata bahwa Dia tidak akan membuang siapapun yang datang kepadanya, kita diingatkan akan kesetiaan Allah. Dalam setiap perjalanan hidup, ada kalanya kita merasa putus asa atau kehilangan arah. Namun Allah berjanji untuk menuntun kita hingga akhir. Dia menginginkan agar kita tidak hanya memiliki kehidupan di dunia ini, tetapi juga kehidupan kekal bersamanya. Ini adalah harapan yang tidak hanya memberi arti, tetapi juga membangkitkan semangat dalam diri kita. Yang ketiga adalah tujuan hidup yang lebih tinggi. Hari ini kita diingatkan oleh Yesus yang menekankan bahwa kehendak Bapa adalah agar setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Dalam pencarian kita akan makna hidup, kita seringkali terjebak dalam hal-hal sementara. Untuk itu mari kita ingat bahwa hidup kita dipanggil untuk lebih dari sekedar keberadaan fisik. Kita diciptakan untuk mengalami kasih dan kehadiran Allah yang sejati. Dengan mempercayakan hidup kita kepadanya, kita menemukan tujuan yang lebih dalam dan kebahagiaan yang abadi. Saudaraku seiman dalam Kristus, mari kita tanggapi undangan untuk datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Dalam ketidakpastian hidup, biarlah kita menemukan ketenangan dalam janji-Nya. Setiap kali kita merasa ragu atau tersesat, ingatlah bahwa Yesus adalah tempat perlindungan kita, dan Dia selalu siap menyambut kita kembali. Dalam iman dan harapan, kita dapat melangkah maju, percaya bahwa keselamatan dan hidup kekal adalah
anugerah yang telah disediakan bagi kita. Semoga renungan ini memberikan inspirasi dan kedamaian hati kita semua. Dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Ajarilah kami untuk selalu setia dengan ajaran-Mu, agar kami mampu menjadi warta sukacita bagi orang-orang yang kami temui hari ini. Dan semoga kehadiran kami sungguh-sungguh membawa damai yang Engkau berikan kepada kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.